Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Andi Batari Bahar dari kelas 28A. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai validitas dan reliabilitas. Ya, yang pertama perlu kita ketahui apa itu validitas tes. Pada dasarnya istilah validitas berasal dari kata validity, yaitu kesahihan yang merujuk pada ketepatan instrumen mengukur aspek-aspek materi ajar atau aspek-aspek perilaku yang seharusnya diukur. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi itu valid. Nah, untuk menentukan apakah suatu tes hasil belajar telah memiliki validitas atau ketepatan mengukur dapat dianalisis dari segi tes itu sendiri secara totalitas atau dari segi butir-butir soal yang menyusun tes tersebut. Nah, perlu juga kita ketahui bahwa validitas ini ditinjau dari segi penganalisian tes hasil belajar. Nah, dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, penganalisisan dilakukan dengan menggunakan logika atau validitas rasional, yaitu validitas rasional biasa disebut dengan validitas internal. Yang kedua, penganalisisan yang dilakukan berdasarkan kenyataan empiris atau validitas eksternal. Ya, perlu juga kita ketahui apa itu validitas butir instrumen. Validitas butir instrumen adalah ketepatan mengukur yang dimiliki oleh suatu butir alat yang dalam mengukur oleh butir soal tersebut. Ya, selanjutnya perlu kita ketahui ya mengenai reliabilitas instrumen. Reliabilitas biasanya disebut keterendalan atau kemantapan suatu instrumen, yakni sejauh mana instrumen mampu menghasilkan skor-skor hasil asesmen yang stabil dan konsisten. Ya, secara umum ada 4 cara yang sering digunakan untuk mengetahui indeks reliabilitas instrumen, yaitu metode tes ulang, yang kedua metode belah dua, yang ketiga metode paralel, dan yang keempat Kuda-Richardson. Nah, yang pertama metode tes ulang, yaitu digunakan satu jenis asesmen yang dilakukan sebanyak 2 kali terhadap kelompok peserta didik yang sama. Yang kedua metode belah dua atau paruhan, yaitu metode ini pelaksanaan tes hanya 1 kali, tetapi skor-skor butir yang diperoleh dibelah 2. Misalnya dalam satu kelompok skor pada butir nomor ganjil 1 nomor, skor pada nomor genap. Yang ketiga metode bentuk paralel. Nah, pengujian dengan metode ini digunakan 2 perangkat tes yang disusun dari ruang lingkup materi yang sama. Dan yang terakhir metode Kuda-Richardson, yaitu retest bisa menimbulkan bias karena tes yang dilakukan merupakan pengulangan tes yang sama. Baik, mungkin sekian materi yang sempat saya sampaikan. Semoga kita dapat memahaminya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.